Haleluya, puji nama Tuhan. Bersyukur buat segala kebaikan Tuhan. Kalau kita boleh ada sampai hari ini semua karena kemurahan Tuhan. Kalau kita boleh ada sampai detik ini semua karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada minggu hari ini kita masuk pada bulan yang Maret, bulan yang ketiga. Hari ini kita bersyukur di dalam minggu pertama pada bulan 3 bulan Maret ini, bagaimana Tuhan melindungi kita, menyertai kita sampai pada hari ini semua karena kemurahan Tuhan. Mari kita mau persembahkan kehidupan kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan. Karena itulah ibadah kita yang sejati. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa, kita mau masuk dalam hadirat yang kudus. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini, buat kasih setia Tuhan yang tidak pernah pergi, yang tidak pernah beranjak dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami mau beribadah kepadamu, kami mau mempersembahkan hidup kami ya Tuhan sebagai persembahan yang kudus, dan itulah ibadah kami yang sejati. Terima kasih Tuhan Yesus, ini yang menjadi ucapan syukur kami kepadamu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mulaikan ibadah kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita naikkan pujian ini. Bapakku datang, aku mau menyembahmu Tuhan, aku mau memujimu Yesus. Haleluya. Bapakku datang, menyembahmu sendiri, ku percayakan
Tuhan. Kita mau bersorak buat Tuhan. Kita mau berglori buat Tuhan. Kita mau tinggikan Tuhan. Kita mau bertepuk tangan tinggikan Dia. Dia dapat kesudahan kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Haleluya. Haleluya. Dia dapat kesudahan kasih setia Tuhan. Tuhan Yesus baik. Dia dapat kesudahan. Amin. Kasih setiamu Tuhan. Selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, amin. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan, tiada berkesudahan. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik untuk selamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Kemuliaan buat Tuhan, haleluya. Kita akan siapkan hati kita. Kita mau dengar kebenaran firman Tuhan. Kita naikkan pujian ini. Engkau ada bersamaku, dan setiap musim hidupku. Haleluya. Amin. Bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah ku tinggalkan.
Tuhan. Bapa di sorga yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami patut bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kalau kami boleh ada di saat ini, kami percaya ini bukan karena kekuatan kami, tetapi kami boleh ada di hari ini, di saat ini. Kami yakin, kami percaya bahwa ini semua karena kemurahan Tuhan, dan inilah bukti nyata kasih Tuhan dalam hidup kami. Bapa di sorga, kami telah menaikkan puji-pujian kepadamu. Kami telah bernyanyi bagi Engkau di saat ini. Dan kami percaya apa yang boleh kami lakukan di saat ini boleh berkenan dan boleh menyenangkan hati Tuhan. Saat ini kami akan dengar firman. Kami percaya Engkau telah urapi kami semua dengan kekuatan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Umat-umat Tuhan, jemaat Tuhan yang mendengarkan, yang melihat siaran langsung ini, kami percaya lewat ibadah ini diberkati oleh Tuhan. Kami semua diberkati oleh Tuhan. Hamba Tuhan yang menyampaikan firman Allah, kami yakin, kami telah percaya telah diurapi oleh kuasa Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap untuk mendengar, menerima firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa kepada Tuhan. Haleluya, amin. Ya, silakan Ibu Gembala Agatha Garsanti Widya Hidayah. Silakan. Haleluya, puji Tuhan. Nyala anugerah Tuhan Bapak Ibu. Kalau kita boleh ada sampai bulan 3 ini ya Bapak Ibu, sudah sampai pada bulan Maret, dan kita masuk dalam minggu yang pertama. Nyala kemurahan Tuhan. Kalau Tuhan memberikan kepada kita waktu sampai hari ini, itu semua hanya karena kemurahan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita buka dalam Ibrani 4 ayatnya yang ke-14 sampai ayatnya yang ke-16. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan perikop Yesus sebagai imam besar. Firman Tuhan Ibrani 4 ayatnya yang ke-14 sampai ayatnya yang ke-16. Saya akan bacakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yesus sebagai imam besar. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang melintasi semua langit, yaitu Yesus Anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Puji Tuhan, kita tidak lama lagi kita akan merayakan Paskah Bapak Ibu, dan ini yang menjadi kekuatan kita dan anugerah kita sebagai orang percaya bahwa Yesus Kristus datang ke dalam dunia ini. Waktu Natal yang lalu, Yesus menyampaikan firman Tuhan bahwa saat Yesus lahir di kandang domba Bethlehem, dia terbungkus dengan lampin. Itu adalah sebuah tanda. Bahkan sudah dari awal Tuhan sudah memberikan bukti dan petunjuk bahwa ia adalah yang nanti akan dikorbankan. Karena di Bethlehem itu hanya satu kandang domba, yaitu di Migdal Eder, menara kawanan domba. Jadi kalau di Bethlehem lahir terus dikatakan ada kandang domba, orang sudah pada tahu kandang domba mana, yaitu kandang domba yang khusus diperuntukkan bagi bait Allah. Jadi karena orang-orang Yahudi adalah orang-orang yang sangat hukum Taurat itu sangat mereka jalankan. Jadi saat Tuhan katakan bahwa yang bisa dipersembahkan di bait suci itu adalah binatang yang atau domba
hewan yang tidak bercacat dan tidak bercela. Karena itu mereka mendirikan peternakan sendiri untuk domba-domba yang khusus dipersembahkan di bait Allah untuk korban, yaitu adalah di Migdal Eder di Bethlehem. Jadi saat Yesus lahir di palungan di Bethlehem, di menara kawanan domba, bahkan dia sudah terbungkus dengan lampin, itu sudah merupakan bukti. Karena hewan yang akan dipersembahkan atau yang siap untuk dipersembahkan adalah hewan yang terbungkus dengan lampin, supaya apa? Supaya saat dia jalan, mungkin dia nabrak atau apa, tidak bisa terluka, atau sudah merupakan tanda nanti itu yang akan dipersembahkan. Jadi tandanya adalah dia dibungkus dengan lampin. Jadi sudah dipersiapkan supaya dia tidak bercacat, tidak bercela. Dipersiapkan bahwa ini adalah next kedepannya, saat setiap tahun imam besar masuk ke dalam mezbah untuk mempersembahkan, ini dombanya yang sudah dipersiapkan. Jadi saat Yesus menjadi imam besar kita, ya sama seperti kita harus manusia. Memang imam besar harus manusia, Bapak Ibu. Seperti Harun, imam besar. Jadi setiap tahun dia akan masuk ke dalam ruang maha suci, dia mempersembahkan korban, dan biasanya diperlengkapi dengan baju yang dipersiapkan hanya untuk imam besar, dan kakinya ada kayak gelang ya Bapak Ibu. Jadi untuk membuktikan dia masih hidup, bunyi, jadi setiap jalan kerincing gitu. Kalau saudara tahu penari India ya, seperti itu. Jadi imam besar masuk ke dalam ruang maha suci untuk mempersembahkan korban, itu sedemikian ketatnya peraturan. Tapi akhirnya Tuhan sendiri, Yesus sendiri datang ke dunia untuk menggenapi kebenaran firman Tuhan, menggenapi hukum Taurat. Karena tidak ada manusia yang bisa Bapak Ibu melakukan hukum Taurat dengan sempurna. Karena itu Yesus sendiri datang untuk menggenapi, agar kita saat kita percaya kepada Dia, kita memperoleh keselamatan. Kita sudah tidak lagi dicengkram dengan hukum-hukum. Jadi saat kita mau datang kepada Tuhan dengan kesungguhan hati, maka Dia menerima kita, dan kita menerima anugerah Tuhan, keselamatan daripada Tuhan. Saat dikatakan bahwa Yesus adalah imam besar itu maksudnya adalah dia mempersembahkan korban bagi di mezbah Allah, di mezbah Tuhan. Dia menjadi pembawa korban untuk menghapus dosa, tapi dia juga yang menjadi korban, Bapak Ibu. Jadi saat Yesus datang menjadi imam besar, dia yang mempersembahkan, tapi yang dipersembahkan dirinya sendiri, karena dia adalah manusia 100% dan yang tidak berdosa. Dia sama seperti kita dicobai, tapi dia tidak berbuat dosa. Karena itu memang sudah menjadi jalan yang harus ditempuh oleh Tuhan untuk menyelamatkan kita, Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan, karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah, baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, ia sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Imam besar Harun, dia adalah manusia, tapi dia tidak bisa merasakan penderitaan daripada bangsa Israel, bangsa Yahudi satu demi satu. Dia hanya dapat merasakan bebannya sendiri. Tapi Yesus, dia bisa merasakan apa yang kita alami, Bapak Ibu, karena dia menjadi manusia. Dia Allah yang menjadi manusia. Dia tahu saudara bagaimana saudara lapar, saudara haus, saudara ditinggalkan, saudara kesepian. Dia tahu rasanya sakit, semua dia bisa mengalami. Karena itu saat dia menanggung beban daripada manusia yang begitu dia cintai, dia tahu saudara rasanya. Karena itu kita bersyukur saudara, karena orang yang begitu
menebus kehidupan kita. Dia tahu betapa beban yang saudara pikul. Karena dia tahu betapa beratnya itu yang kita harus alami mungkin dalam hari-hari kehidupan kita. Karena itu biar dia yang pikulnya, biar dia yang tanggung, supaya saudara dapat datang dengan penuh keberanian menghadap tata hadirat Tuhan yang kudus. Karena beban itu sudah ada berpindah kepadanya, sehingga saudara dengan penuh keberanian bisa masuk dalam mezbah Tuhan, tersungkur mempersembahkan hidup kita, Bapak Ibu. Saudara tadinya mungkin karena kita penuh dosa, penuh kesalahan, sebelum kita ditebus oleh Tuhan, kita nggak berani kita melihat kemuliaan Tuhan, karena kita pasti mati kalau saat Yesaya bertemu dengan Tuhan, itu dia begitu takut, karena dia pasti mati, karena Tuhan kan penuh dengan kekudusan, penuh dengan kemuliaan, jadi manusia nggak bisa tahan melihatnya. Tapi saat Yesus yang tanggung itu semua, dan dia menjadi perantara kita, dan dia juga yang menjadi korban supaya kita beroleh selamat, maka kita dengan penuh keberanian dapat menghampiri tahta hadirat Tuhan. Di ayat yang ke-16, supaya kita menerima rahmat, anugerah, dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Luar biasa, saudara. Jadi saat Tuhan memberikan undangan kepada kita, marilah engkau datang, yang letih lesu berbeban berat, aku memberikan kelegaan kepadamu. Mari kita sambut undangan Tuhan. Kadang-kadang kita sudah merasakan beban berat, biasanya Bapak Ibu, kita merasakan, mungkin kita banyak hal yang pernah kehidupan kita. Biasanya malah kita akhirnya mencari hal yang kita pikir mungkin dapat menolong kita, yang kita pikir mungkin bisa membuat kita lebih tenang, tapi malah justru kita malah makin menjauh daripada Tuhan. Padahal Tuhan sudah memberikan kepada kita alamatnya, Tuhan sudah memberikan kepada kita undangannya, supaya kita dapat menerima rahmat, kasih karunia pada waktunya. Saudara, sama seperti saat Tuhan, sama seperti orang tua kita, atau saya lah contohnya, sudah menyediakan makanan di meja makan. Tapi kalau anak saya nggak ngambil makanan untuk makan, dia nggak akan bisa menikmati makanan. Tapi kadang-kadang masalahnya kita udah terlalu berat untuk pergi menerima berkat itu. Bukannya Tuhan tidak memberkati atau menolong kita, tapi kita yang tidak mau meraih tangannya, kita yang tidak mau datang dengan penuh keberanian menghadap tahta hadirat Tuhan dan memperoleh rahmat dan karunia. Karena kita harus merasa, aduh saya sudah berdosa, saya tidak layak. Selalu ada bisikan-bisikan yang membuat kita, apa ya Bapak Ibu, kita akhirnya tidak urung untuk datang kepada Tuhan. Itu karena ada kamu nggak layak. Jadi itu adalah tipuan-tipuan yang senantiasa kadang-kadang dibuat oleh setan, dan itu membuat pikiran kita akhirnya, oh iya ya benar, saya nggak layak sama datang sama Tuhan, saya nggak layak, saya terlalu berdosa, saya begini, saya begitu, dan akhirnya membuat kita tidak mau datang kepada Tuhan. Tapi dengar baik, ini adalah kebenaran firman Tuhan, dan ini adalah kabar baik buat kita, bahwa saat kita percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Dia sudah menjadi perantara buat kita, dan Dia yang menjadi korban di atas mezbah, dan kita memperoleh kelayakan untuk dapat masuk dalam tahta hadirat Tuhan. Kita dengan penuh keberanian Bapak Ibu menghampiri tahta kasih karunia Allah, supaya kita beroleh rahmat dan anugerah, saudara. Karena kita nggak bisa selamat, kita nggak akan bisa menerima selamat dalam kehidupan kita kalau kita tidak menerima rahmat Tuhan. Di bawah kepak sayapnya gitu, kepak, supaya kamu terlindung, sini loh, datang gitu. Mungkin kamu capek dengan semua yang kamu hadapi saat ini, ayo sini sama aku, dekat dengan aku. Jadi mari terima undangan Tuhan. Mungkin hal yang berat ini kita alami, tapi saat kita datang kepada Tuhan, kita menghadapinya bersama dengan Tuhan. Sama seperti lagu sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, bahwa Engkau berada bersamaku di setiap musim hidupku. Maka kita akan merasakan bahwa tidak pernah Tuhan tinggalkan kita. Kita tidak akan pernah
kita merasa sendirian, karena Tuhan ada di setiap musim. Saudara, musim kan banyak ya Bapak Ibu. Kalau kita orang Indonesia ini banyak musimnya, ada musim durian, musim layangan. Tapi kita mau dalam kehidupan kita bersama dengan Tuhan setiap musim kehidupan kita, agar kita terus menikmati keindahan bersama dengan Tuhan. Dan yang kita mau adalah seperti refnya, perkenananmu yang teduhkan hatiku. Jadi kita mau dalam setiap kehidupan kita mendapatkan perkenanan Tuhan. Dan dalam setiap langkah kehidupan kita menerima perkenanan Tuhan. Biarlah kita menjadikan Yesus sebagai imam besar kita, sebagai perantara kita, dan Dia yang menebus kehidupan kita. Dan kita dengan penuh keberanian menghadap Tuhan, dengan penuh keberanian tidak dapat menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Saudara, saya selalu kalau saat mengingat firman Tuhan ini, saya selalu ingat kejadian saat saya masih ngajar dulu Bapak Ibu. Jadi waktu itu saya mau pergi ke tempat saya anak les, ketemu dengan kucingnya luka, dan saya mau tolong gitu, karena dia mungkin habis ketabrak motor mungkin ya, jadi kakinya luka. Jadi saya mau coba mau lihat di mana luka, dia kabur, dia takut melihat saya, dia langsung pergi menghilang dan akhirnya pergi gitu. Karena makin saya deketin makin dia takut. Jadi saya langsung mikir, kalau Tuhan datang dengan segala kemuliaannya dalam kehidupan saya seperti kucing itu, karena Tuhan menolong kita, tapi karena dia datang dengan rupa yang aneh bagi saya dengan penuh kemuliaan, maka saya akan lari kabur karena saya takut. Sama seperti kucing tadi yang saat saya datang dengan rupa manusia itu membuat dia ketakutan dan pergi. Karena saya bukan kucing. Tapi kalau saya datang dengan rupa kucing, mungkin ya Bapak Ibu misalnya sebagai contoh, maka kucing itu tidak akan takut karena sesama kucing gitu ya. Dan sama seperti Tuhan, saat Dia datang kepada manusia, kepada kita, itu supaya Dia bisa merangkul kita, merasakan kasih Tuhan. Jadi manusia dengan penuh keberanian datang kepadanya. Jadi saat Yesus datang kepada kita dengan rupa manusia, itu karena Dia begitu sangat mengasihi kehidupan kita, supaya kita dapat menikmati karunia, anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita dan memperoleh kasih karunia Tuhan. Puji Tuhan buat kebenaran firman Tuhan, dan kita akan menerima pertolongan pada waktunya Tuhan. Biarlah ini yang menjadi kekuatan kita untuk kita masuk daripada bulan Maret ini, dan kita akan menerima perjamuan, dan terus akan memberikan kepada kita kekuatan untuk kita melangkah bersama dengan Tuhan. Puji Tuhan, serahkan kepada Bapak Gembala. Ya, puji Tuhan, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Tentunya firman Tuhan yang kita dengar begitu luar biasa bagi kita gereja Tuhan. Nah, saudara-saudara, tentunya kita banyak kali diundang oleh Tuhan. Undangan Tuhan seperti apa? Diajak untuk datang bersekutuan kepada Tuhan, beribadah, berdoa, memuji Tuhan, menyembah kepada Tuhan. Mari kita gereja Tuhan, kita punya semangat untuk kita mencari Tuhan di hari ini. Apalagi di tengah pergumulan hidup kita perlu Tuhan. Karena Tuhan sumber segala sesuatu, sumber jawaban dalam hidup kita. Baiklah, saat ini kita akan melakukan perjamuan. Yang ada roti yang kita yakin atau imani bahwa roti ini adalah tubuh Kristus, dan air ini adalah darah Kristus. Kita imani ini adalah darah Kristus yang tercurah di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita.
Puji Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan sebelum kita melakukan perjamuan. Bapa di surga, betapa dahsyat dan luar biasa Tuhan bagi kami. Engkau mengajar, Engkau mengingatkan hidup kami untuk supaya kami gereja Tuhan, untuk kami mencari Tuhan, untuk kami mau berdoa kepada Tuhan, untuk kami mau beribadah kepada-Mu ya Tuhan. Mampukan kami melakukan firman-Mu, mampukan kami untuk kami sejalan dengan firman Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa pada saat ini, kami akan melakukan perjamuan. Di depan kami ada roti yang kami yakin adalah tubuh Kristus yang dicambuk-cambuk untuk menebus dosa kami. Bahkan di depan kami ada air yang kami imani adalah darah Kristus yang tercurah di kayu salib karena cinta-Mu, karena kasih-Mu bagi kami sebagai ciptaan-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus, kuduskan perjamuan ini. Ketika kami melakukan perjamuan ini, yang lemah kami dikuatkan, yang tidak punya pengharapan kami meraih pengharapan daripada Tuhan, yang tidak punya kepastian kami meraih kepastian daripada Tuhan. Kami yang lemah iman, kami dikuatkan lewat perjamuan ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah menjadi doa kami kepadamu. Dalam nama Yesus kami melakukan perjamuan. Haleluya. Amin. Ya. Ya, kita tetap dalam hadirat Tuhan, saudara-saudara ya. Jangan tegang ya. Kita pegang perjamuan, ya, roti di sebelah kanan kita. Kita angkat ke atas. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan dalam nama Yesus. Kita tetap dalam hadirat Tuhan. Kita pegang cawan di sebelah kanan kita, kita angkat ke atas seperti ini. Haleluya. Kita tetap dalam hadirat Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kita minum dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan buat cinta-Mu, buat kasih-Mu bagi kami sebagai umat-umat yang percaya kepada-Mu. Kalau kami boleh ada di hari ini, kalau kami masih hidup sampai hari ini adalah bukti cinta kasih sayang-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat kebaikan. Terima kasih Tuhan buat kemurahan-Mu dalam hidup kami Bapa. Tuhan Yesus, kami berdoa pada saat ini, umat-umat Tuhan yang melihat siaran langsung, bahkan jemaat Tuhan, kami datang dengan segala isi hati kami. Kami datang dengan segala pergumulan kami, baik pekerjaan kami, rumah tangga kami, program-program kami, rencana-rencana kami. Kami datang, kami sakit dengan sakit penyakit Tuhan.
Kami angkat tangan di hadapan hadirat Tuhan, menunjukkan kami menyerah kepadamu Yesus, sebab kami tidak bisa tanpa Tuhan dalam hidup kami. Kami percaya bahwa Engkau sanggup memberikan jalan keluar bagi kami. Engkau sanggup menyembuhkan sakit penyakit yang kami alami. Engkau sanggup memberikan jalan keluar pergumulan rumah tangga kami, pekerjaan kami, anak-anak kami. Kami percaya Yesus dahsyat, Yesus sanggup melakukan segala sesuatu dalam hidup kami. Tuhan Yesus, kami berdoa kepada Tuhan pada saat ini. Berkati semua jemaat, berkati bangsa negara kami Indonesia yang tercinta ini. Ini doa kami kepadamu Tuhan. Kami mohon kedamaian, kami mohon ketenangan di bangsa ini. Tuhan, tolong setiap oknum-oknum yang coba menciptakan, memecah belah persatuan dan kesatuan di bangsa ini. Tuhan, jamah mereka, Tuhan lawan mereka. Mereka mau berubah, mereka mau bertobat, mereka mau mencari jalan kebenaran dan hidup, dan mereka mau memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa, Tuhan, dengan adanya COVID yang melanda bangsa kami, bahkan negara-negara yang ada di muka bumi ini doa kami. Kami mohon penyakit ini berlalu Tuhan, supaya kami dengan mudah bekerja, kami dengan mudah beraktivitas, kami dengan mudah untuk melayani pekerjaan. Tuhan, kami kembalikan kepada biarlah kehendak-Mu yang terjadi bagi bangsa ini, bahkan bagi negara-negara yang ada di muka bumi ini. Berkati pemerintah dari pusat, presiden, wakil presiden, para menteri, para gubernur, wakil gubernur. Kami berdoa bupati, wakil bupati. Kami berdoa camat, lurah, kepala desa, RT RW, kepala dusun, aparat desa. Tuhan berkati mereka. Tuhan taruh hikmat, Tuhan berikan hikmat bagi mereka, di dalam mereka memimpin Tuhan, sehingga nama Tuhan, nama Yesus yang dimuliakan lewat hidup mereka. Setiap kebijakan, keputusan semata-mata dalam tuntunan Tuhan. Berkati TNI Polri yang menjaga keamanan, Tuhan lindungi mereka. Berkati para medis, para dokter Tuhan, dalam menjaga, dalam merawat yang sakit, memberantas sakit ini, COVID ini. Tuhan sertai, Tuhan lindungi mereka. Kami mohon Tuhan berkati Kalimantan Utara ini. Kami mohon kedamaian, ketenangan Tuhan terus berikan. Bahkan desa yang tercinta ini yang kami tinggal, Tuhan berkati. Setiap anak-anak Tuhan, setiap ciptaan Tuhan selalu aman dalam kekuatan Allah, aman dalam perlindungan Tuhan, dan selalu hidup memuliakan kebesaran nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa bagi ciptaan-Mu yang melihat siaran langsung ini. Mereka semua diberkati. Mereka memperoleh pengharapan daripada Tuhan. Yang lemah dikuatkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa, kami taruh kehidupan kami seluruhnya, jemaat Tuhan, umat-umat Tuhan, seantero hidup kami dalam tangan Tuhan, mulai detik ini seterusnya. Penyertaan Tuhan sempurna adanya bagi kami. Terima kasih Tuhan. Inilah menjadi doa kami kepadamu. Kami tutup ibadah pada saat ini. Kita angkat tangan kepada Tuhan. Kekasih-kekasihku yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan membawa damai sejahtera, bahkan sukacita daripada Allah, lewat penyertaan kuasa Roh Kudus yang menyertai dan memberkati kita sebagai gereja Tuhan, mulai detik ini, bahkan seterusnya, sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan tutup ibadah saat ini. Kita semua katakan haleluya, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.
Tetap semangat jemaat Tuhan, umat-umat Tuhan untuk kita mencari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Selamat siang.